Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rakyat cerdas. Ya, semakin kacau ya pada saat pendaftaran cawapres Prabowo, di mana cawapresnya Gibran Raka Buming Raka sudah menerabas dan melanggar konstitusi. Yang pertama, soal kartu anggotanya. Kenapa KPU tidak mempertanyakan? Harusnya kartu anggotanya dari PDIP itu dicabut dulu, keluar dulu, baru bisa masuk untuk cawapres. Itu satu ya. Yang kedua, belum apa-apa sudah kampanye ya, dengan jualan kartu ya, meneruskan pada waktu Jokowi daftar juga jualan kartu kemudian jadi presiden, sekarang jualan kartu untuk jadi cawapres ya. Ketiga, keputusan MK yang sudah salah kaprah. Ketua MK nggak berhak untuk merubah pasal dari undang-undang pemilu. Itu hak dan wewenangnya DPR. Kenapa Ketua MK justru membuat aturan baru? Itu udah menyalahi tatanan, dan ini akan bikin gaduh sepanjang sejarah pemilu. Kelihatan sekali Ketua MK itu cari gara-gara. Seharusnya sebagai seorang hakim MK, ketika dia harus berhadapan atau memvonis putusan yang sudah jelas nyata itu ada sangkut pautan dengan keluarga Jokowi, dia harusnya mundur, nggak mau memutuskan itu. Biarkan hakim-hakim yang lain yang memutuskan, yang tidak ada sangkut pautnya dengan sistem keluarga. Ini udah salah total. Kemudian terkesan di sini Jokowi itu terlalu cawe-cawe. Anda seorang presiden, Anda nggak bisa memaksakan calon-calon presiden pilihan Anda. Itu hak dari partai politik, bukan hak sebagai presiden Jokowi. Anda maunya apa sih? Menjagokan capres cawapres. Ini udah niat jahat ini. Dia ingin melanggengkan dinasti Jokowi. Itu pelanggaran yang real. Kemudian yang terakhir, dibentuk Indonesia itu sudah dibentuk ketika pemilu, yang ditonjolkan adalah ya kapitalis ya, sistem pemilu kapitalis dan pemilik modal besar. Nanti jadinya kalau model seperti ini yang menjadi caleg ya, Cakada, kemudian DPD, DPR ya, itu hanya orang-orang berduit saja yang bisa menang, karena dia bisa membagi-bagikan uang ke rakyat saat kampanye atau saat pemilu. Ini kan sudah jelas-jelas nggak bagus kan. Makanya yang dibentuk sekarang ini adalah pemimpin-pemimpin yang kapitalis dan pemilik modal besar. Ditutup kemudian hak rakyat miskin untuk jadi calon kepala daerah dan juga capres cawapres, karena yang ditonjolkan adalah
kapitalisnya. Makanya nggak heran ketika sudah pemilu nanti yang ada adalah main proyek dengan pengusaha asing, ya, pengusaha hitam, ya kan, kemudian cupong, bahkan sampai jualan negara, jualan pulau, jualan apalagi aset negara, ya kan? Ini yang terbukti. Jadi investor asing masuk Indonesia itu tujuannya untuk menarik dana mereka untuk kepentingan kampanye. Jadi uang kampanye atau dana kampanye itu, ya, dipakai untuk mencalonkan lagi, untuk mencalonkan dinastinya, untuk bisa langgeng, bisa menang, bisa memberi uang ke sana kemari, pencitraan, ya kan? Kemudian memberi bansos yang diaku miliknya presiden. Kalau mau ngaku miliknya presiden, pakai duitnya presiden. Jangan ngaku-ngaku itu bansos presiden. Ora mutu Indonesia sekarang ini, seenaknya aja berkuasa, rakyat diusir, kemudian ditembaki gas air mata, kemudian tanahnya dijual ke asing. Ini pemikiran yang bagaimana ini? Negara ini mau dijadikan apa sih? Hancur. Dia memegang semua dana-dananya, entah itu dititipkan di bank asing biar nggak ketahuan dari dana-dana investor asing itu. Harusnya selidiki itu setiap kali ada MOU presiden dan juga bawahannya dengan asing, alasan investasi, selidiki maunya apa itu, uangnya mengalir kemana. KPK itu berani nggak menyelidiki pejabat yang masih aktif? Soalnya leluasa dia menjual-jual negara seenaknya saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.